Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Indo Portal. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema mengambil hikmah dan pandai dalam menyikapi tantangan hidup di era pandemi Corona COVID-19. Pendengar Indo Portal dimanapun berada, sahabatku, pada hari ini masyarakat dunia tengah dilanda musibah yang namanya virus Corona. Musibah tersebut menimbulkan beberapa dan banyak dampak, termasuk yang paling utama adalah kesehatan tentunya. Semua merasa takut dengan yang namanya penyakit Corona. Dampak positif dari Corona, mungkin kita bisa kembali untuk berkumpul bersama keluarga. Namun dampak negatifnya secara sosial, kita lebih dibatasi dalam bergaul sehari-hari yang biasanya kita bebas. Kemudian yang paling utama tentu dalam dampak ekonomi, bahkan tidak hanya dalam ekonomi, semuanya juga dibatasi, termasuk mungkin beribadah seperti sholat misal di masjid. Kemudian tahun ini juga ibadah ke tanah suci juga dibatasi, termasuk ibadah umroh. Sahabat pendengar Indo Portal dimanapun berada, tentu saat ini pada hari ini persaingan dagang dari dampak COVID Corona 19 ini semakin sulit dan semakin ketat. E-commerce berjamuran di mana-mana. Jualan online adalah solusi satu-satunya dalam berinovasi, dalam berdagang dengan efisien. Ini adalah solusi satu-satunya. Tentu suasana berbeda dengan dagang offline, berbeda dengan orang-orang yang belum tahu dengan dunia digital. Hari ini akan ketinggalan. Maka penuh tantangan dan persaingan adalah termasuk juga dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat hidup kita akan lebih menarik lagi, lebih terpompa lagi kesungguhan kita, dan juga lebih banyak lagi yang mungkin kita bisa perbuat yang sebelumnya bisa kita lakukan namun belum pandai kita mengambil sikap dan perbuatan. Akan tapi pada kondisi yang sama, dalam hal tantangan dan kesulitan, juga ternyata banyak orang di era COVID-19 ini yang bingung, stres, takut, was-was dan bingung. Mengapa bisa demikian? Tentu sahabat pendengar Indo Portal, jawabannya adalah karena pikiran hanya serta-merta lari ke dalam kemampuan diri, kepada orang lain yang dipandang mampu menolong menyelesaikan masalahnya, ternyata tidak bisa diselesaikan oleh saudaranya, oleh backingannya, backupnya. Lupa sesungguhnya ia kembalikan semua tantangan hidup, semua persoalan diri, semua kesusahan dan kegelisahan, kegundah gulanaan, ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setiap apapun kesulitan kita dalam hidup ini, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti memberikan jalan keluar, sudah pasti memberikan jalan kemudahan. Sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin semakin dekat dan kita semakin bersungguh-sungguh dalam menghadang peluang, mencari peluang, semakin dekatlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat pendengar Indo Portal dimanapun berada, orang-orang yang dalam hidupnya tanpa ada sedikit pun tantangan tidak akan memiliki tingkat kesungguhan yang bagus dalam berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaingan demi persaingan adalah bagian dari karunia Allah. Sekali kita menyatakan tidak mampu dalam hidup ini, dalam sergapan persaingan, maka kita tidak akan pernah bisa memompa kemampuan kita secara maksimal. Dengan kata lain, orang yang tidak suka dengan persaingan, yang takut dan menghindar, hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang yang memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang mempunyai tantangan yang tinggi. Ia akan selalu berusaha dan unggul, minimal tidak mau kalah oleh pesaingnya. Padahal siapapun yang terlalu sibuk mengandalkan kemampuan diri, makhluk-makhluk backingan, hidupnya mungkin akan dicekam rasa was-was dan takut, selalu gelisah dan mengandalkan orang lain. Oleh sebab itu penting bagi kita, mungkin kiranya dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan persaingan itu, kapan dan dimanapun, tetap harus memperhatikan dua hal. Apa yang dua hal itu? Pertama, mungkin kita menyempurnakan sunnatullah dan hukum-hukum alam yang harus kita ketahui dan kita miliki. Kemudian yang kedua, menyempurnakan ikhtiar, usaha mengejar hidayah Allah, pertolongan Allah, berusaha. Kita berusaha. Kemudian keterampilan kita membuat sistem yang baik, sistem dalam usaha dagang yang bagus, sistem dalam usaha dagang yang sebelumnya kita lupa aturan-aturan Allah, kita perbaiki kembali semua. Hidup tertib, rapih dan disiplin akan membuat kita lebih memperoleh banyak lagi kesuksesan yang lebih besar. Bahkan kendala hidup tanpa iman sekalipun, jika seseorang mungkin bersungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar dalam mencapai cita-cita dengan disertai doa, sikap hidup disiplin dan tertib, insya Allah akan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuksesan yang besar. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayang. Kesuksesan kita tidak hanya menikmati diri kita sendiri, tapi apabila kita nanti sukses, kita bisa memberikan manfaat, berbagi manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Kemampuan kita akan berlipat ganda lagi manakala sungguh-sungguh dalam menyempurnakan sunnatullah, sekaligus juga menyempurnakan amal-amal kita, jadi jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita pun jadi mendapatkan keuntungan karena bisa memahami sunnatullah, inayatullah, sehingga datanglah pertolongan dari Allah. Benar-benar dengan sifat Rahman Rahimnya Allah mempunyai bermanfaat dan bisa memberikan kepada orang yang tidak mampu di sekitar kita. Pertolongan Allah itu sendiri hanya Dia yang tahu, hanya Dia yang Maha Satu, yang Dia Maha tahu, sehingga tidak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita rencanakan. Kita hanya bisa berencana, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pertolongan itu berupa kesanggupan untuk semakin mengenal kemampuan diri kita yang memang sejak alam rahim telah diciptakan dan dititipkan untuk kita. Bahkan Dia yang menciptakan kita pasti tahu persis bakat-bakat yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita minta pertolongannya, kita minta anugerah, kita minta naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di era Covid Corona hari ini kita dibangkitkan lagi, ekonomi kita diperbaiki lagi, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya Corona dari muka bumi. Sahabat pendengar Indo Portal dimanapun berada, mungkin kita lupa yang selama ini segala urusan, segala kesusahan, segala tantangan hidup yang ada di dunia ini, maka kita
ingat kembali, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, la ilaha illa inni kuntu minaz zalimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, inni masaniyad durra anta arhamar rahimin. Apabila kita dalam kesedihan, jangan lupa membaca la ilaha illa inni kuntu minaz zalimin. Apabila kita sedang kekurangan dan kita dalam keadaan kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kita dalam kesusahan dalam semua urusan, maka jangan lupa katakan wa ufawwidu amri ilallah. Dan apabila kita dalam kemelaratan, kesusahan, inni massaniyad durra anta arhamar rahimin. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.